Baik, kita lanjutkan materi kita. Nah, sekarang kita sudah sampai di persamaan diferensial linear biasa, persamaan diferensial biasa orde 1 tapi yang bersifat nonlinear. Di mana tadi di sini kita sudah turunkan bagaimana metode untuk menyelesaikannya ya. Jadi idenya itu bagaimana kita membuat persamaan diferensial yang tidak linear ini menjadi linear ya. Nah, caranya adalah dengan mendefinisikan suatu variabel yang baru ya. Di sini kita misalkan Z, di mana kita ambil Z sama dengan Y pangkat 1 kurang. Tapi pemisalan ini itu hanya berlaku untuk persamaan diferensial Bernoulli ya. Jadi yang seperti saya katakan sebelumnya, untuk yang bersifat nonlinear, kita harus melihat per kasus untuk menentukan solusi. Jadi pemisalan ini itu hanya untuk berlaku untuk kasus Bernoulli. Misalkan nanti kalian mendapatkan persamaan diferensial yang tidak linear, tapi bukan persamaan Bernoulli, nah, kita harus mendapatkan misalkan pemisalan yang lain ya, atau metode yang lain untuk menyelesaikannya. Nah, tapi setidaknya dengan mengambil beberapa contoh, misalkan persamaan Bernoulli ini kita punya istilahnya sense untuk menyelesaikan persamaan diferensial tersebut. Kita punya apa ya? Kita punya gambaran umum kira-kira bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial yang tidak linear tersebut. Nah, salah satu idenya dengan membuat dia menjadi linear. Ya. Nah, kita kembali di sini kita misalkan ada variabel baru z itu sama dengan ya berpangkat 1 kurang n. Sehingga kita turunkan, kita dapatkan bentuknya seperti ini. Nah, koefisien di depan y aksennya itu kita kalikan ke persamaan diferensialnya. Sehingga kita bisa dapatkan bentuk persamaan diferensial yang linear sekarang. Tapi dia dalam z. Nah, kemudian dari sini kita sudah bisa lakukan metode yang sama dengan persamaan yang linear, yaitu dengan faktor integrasi. Ya. Baru kemudian setelah kita dapatkan solusi Z-nya, kita kembalikan dia ke Y, solusi Y. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh kasusnya ya, supaya kita bisa lebih paham. Misalkan kita punya contoh soal, misalkan kita punya persamaan diferensial Y aksen ditambah Y itu sama dengan X Y pangkat 2/3. Ya. Jadi ini merupakan persamaan diferensial yang tidak linear ya. Cirinya adalah dari sini ya. Pangkat dari Y-nya itu dia tidak sama dengan 1. Ya. Dia berbentuk pecahan di sini. Dia berpangkat 2/3. Sehingga dia tidak mungkin diselesaikan dengan faktor integrasi. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat, dari sini kita bisa identifikasi berapa P-nya. P-nya kalau kita lihat di sini adalah 1 ya, koefisien depan Y. Kemudian Q-nya itu adalah X. Dan N-nya, pangkat dari Y-nya itu ini ya. Yang ini, itu adalah 2/3. Nah, sehingga di sini kita definisikan suatu variabel yang baru yaitu Z. Mana Z itu tidak lain adalah Y berpangkat 1 dikurang N ya. Artinya 1 dikurang 2/1 kurang N, berarti Y berpangkat 1 dikurang 2/3. Artinya kita dapatkan di sini Z itu sama dengan Y berpangkat 1/3. Nah, ini kalau kita turunkan terhadap X, berarti Z aksen itu sama dengan 1/3 dikali Y pangkat 1/3 dikurang 1, berarti minus 2/3 dikali dengan Y aksen. Nah, suku inilah yang kita kalikan ke persamaan diferensialnya, ke PDB. Oke, berarti yang ini itu kita kalikan ke sini ya. Itu kita tuliskan saja ulang kembali ke bawah. Kita tuliskan di sini ya, kita tuliskan kembali persamaan diferensialnya, berarti Y aksen ditambah Y itu sama dengan XY pangkat 2/3
ini kita kalikan dengan sepertiga Y pangkat minus 2/3. Nah, sehingga kita dapatkan di sini persamaannya menjadi sekarang sepertiga Y pangkat minus 2/3 Y aksen ditambah dengan yang ini sepertiga Y pangkat minus 2/3 dikali Y, berarti minus 2/3 ditambah 1, ya, berarti sama dengan sepertiga Y pangkat sepertiga. Ini sama dengan, ini saling cancel, berarti tinggal X. Nah, ini tidak lain adalah Z aksen, ya. Kemudian yang ini, ya pangkat sepertiga, itu tidak lain adalah Z. Sorry, ini ada sepertiga. Berarti sekarang persamaannya itu menjadi Z aksen ditambah sepertiga Z itu sama dengan sepertiga X. Ya. Sekarang persamaan diferensialnya sekarang berubah menjadi seperti ini, ya. Dari yang sebelumnya non linear menjadi linear. Nah, baru kemudian di sini kita identifikasi kembali seperti di faktor integrasi, ya. Berarti B-nya di sini sama dengan sepertiga, sorry, ini, oke, P-nya sepertiga, kemudian I-nya sama dengan sepertiga X, ya. Berarti kita dapatkan I-nya, berarti di sini kita dapatkan I-nya itu sama dengan integral sepertiga dx. Berarti sama dengan x per 3. Berarti faktor integrasinya itu sama dengan E berpangkat x per 3. Nah, baru kemudian kita kalikan masuk ke dalam persamaan diferensial yang linearnya, ya. Suku yang ini kita kalikan ke sini. Jadi kita dapatkan sekarang persamaannya menjadi E pangkat x per 3 dikali dengan Z aksen ditambah dengan sepertiga Z itu sama sepertiga E pangkat x per 3 Z, ya, itu sama dengan sepertiga X dikali dengan E pangkat. Nah, seperti ini, ya. Nah, suku yang ini itu bisa kita bentuk dalam diferensial, bentuk awal dari diferensial total, ya. Di mana D dx dari faktor integrasinya E pangkat X per 3 dikali dengan variabel terikatnya Z. Ini sama dengan sepertiga X E pangkat X per 3. Kemudian ini kita kalikan kedua ruas dengan dx, ini sama dengan d e pangkat x per 3 z sama dengan sepertiga x kali e pangkat x per 3 dx. Baru kemudian kita integralkan kedua ruas, ya. Berarti ini kita dapatkan e pangkat x per 3 z. Ini berarti menjadi, nah ini integral apa? Integral parsial lagi, ya. Ini sepertiga integral x e pangkat x per 3 dx. Kita selesaikan saja, ya. Dari sini kita dapatkan berarti U-nya itu sama dengan x, ya. Kemudian dv-nya itu sama dengan e pangkat x per 3 dx. Berarti kita dapatkan di sini du-nya itu sama dengan dx. Kemudian v-nya itu sama dengan 3 e pangkat x per 3. Berarti ini akan sama dengan sepertiga UV, berarti X dikali dengan 3 E pangkat X per 3, kemudian dikurang integral PdV. P-nya itu, sorry, integral UV, ya, integral UdV. Ini kan dari sini, UV, integral UdV itu sama dengan integral UdV itu sama dengan UV dikurang integral P, integral VD. Berarti integral V-nya itu 3X, 3-nya keluar, E pangkat X per 3,
du itu dx. Nah, seperti itu. Kita dapatkan di sini ini menjadi sama dengan ya, ini sama dengan ini tiganya bisa habis ya. Dua-duanya ada 3, berarti bisa habis. Ini menjadi e pangkat x per 3. Ini x, kemudian ini dikurang. Ini kalau kita integralkan menjadi 3 e pangkat x per 3 ditambah dengan z. Itu e pangkat x per 3 z. Berarti z sebagai fungsi x itu sama dengan kedua ruas kita bagi dengan e pangkat x per 3. Berarti ini x dikurang 3 ditambah c kali e pangkat minus x per 3. Nah, ini solusi untuk z-nya. Nah, baru kemudian kita kembalikan ke y-nya ya. Nah, kita tahu tadi di sini y-nya z itu sama dengan mana? Z-nya sama dengan y pangkat sepertiga ya. Kita tahu tadi z itu sama dengan y pangkat sepertiga. Artinya y sama dengan z pangkat 3. Berarti kita dapatkan di sini solusinya y sebagai fungsi x sama dengan z berpangkat 3. Jadi sama dengan x dikurang 3 ditambah c e berpangkat minus x per 3. Nah, seperti itu. Jadi kita dapatkan solusi dari persamaan diferensialnya. Yang awalnya dia bersifat nonlinear, tapi dengan trik tertentu, dengan pemisalan variabel yang baru, kita bisa dapatkan solusi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya kira ini tidak terlalu sulit ya. Kalau kalian ikuti dengan runut, bahkan kalau kalian misalkan coba misalkan belajar mandiri lewat buku BOAS ya, saya kira di situ juga penjelasannya sudah cukup jelas sebenarnya ya. Yang penting sebenarnya kalian mau kerjakan saja. Kalau kalian mau kerjakan ya pasti akan bisa ya. Jadi di kelas ini sebenarnya kita hanya seharusnya kita mendiskusikan apa yang ada di literatur ya, harusnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita coba lihat satu contoh lagi sebelum kita selesai ya. Kita lihat contoh lain misalkan. Kita lihat contoh lain. Ya. Misalkan kita punya persamaan bentuknya seperti ini. Y aksen ditambah 1/xy itu sama dengan 2x pangkat 3 per 2 y pangkat 1/2. Ini sama juga dia bersifat nonlinear ya, karena faktor yang ini. Pangkat dari y-nya itu tidak sama dengan 1. Ya, dia tidak sama dengan 1. Tapi dia pangkat 1/2. Artinya di sini kita dapatkan bahwa n-nya itu pangkat n-nya sama dengan 1/2. Sehingga kita harus selesaikan dia dengan pemisalan ya. Kita misalkan seperti yang tadi, z sama dengan y pangkat 1 dikurang n. Berarti z-nya itu sama dengan y berpangkat 1 dikurang 1/2. Berarti pangkat 1/2. Baru kemudian kita kalikan ke persamaan diferensial. Ya. Ini sama persis dengan yang tadi. Berarti kita dapatkan persamaannya di sini menjadi y pangkat 1/2 dikali y aksen. Oh, kita cari dulu dz-nya ya. Dz-nya itu sama dengan dz-nya sama dengan ini berarti keliru ya. Bukan ini yang dicari. dz-nya itu sama dengan 1/2 ya, dikali y pangkat 1/2 kurang 1 min 1/2 dikali dengan y aksen. Nah, suku yang ini kita kalikan ya. Kalikan ke PDB. Kita dapatkan persamaannya menjadi 1/2 y pangkat minus 1/2 dikali dengan y aksen ya. Y aksen. Kita kalikan ke sini. Kemudian ditambah dengan ini menjadi 1/2x dikali dengan y pangkat 1/2
Y dikali dengan Y pangkat minus per 2, 1 kurang per 2. Kemudian sama dengan ini menjadi 2 dikali per 2, berarti 1 X pangkat 3 per 2 dikali dengan ini Y 1 ya, seperti ini. Nah, jadi sekarang persamaannya seperti ini. Ini tidak lain adalah Z aksen, kemudian ini tidak lain adalah Z. Berarti sekarang persamaannya menjadi Z aksen ditambah 1/2 X Z sama dengan X pangkat 3 per 2. Ini adalah persamaan yang bersifat linear ya. Mana kita bisa identifikasi P-nya berarti sama dengan 1/2 X, kemudian Q-nya sama dengan X pangkat 3 per 2. Berarti I-nya itu sama dengan integral 1/2 X pangkat minus 1 dx. Ini berapa? Ini berarti sama dengan 1/2 berapa ini? Integral dari 1/x ln x ya. 1/2 dari ln x. Berarti T pangkat I-nya itu sama dengan E berpangkat 1/2 ln x atau sama dengan E berpangkat ln x pangkat 1/2. E berpangkat ln itu sama dengan suku di dalam ln-nya ya. Berarti di sini sama dengan X pangkat 1/2. Iya, X pangkat 1/2. Baru kemudian kita kalikan ke dalam persamaan diferensial. Berarti di sini menjadi X pangkat 1/2 dikali dengan Z aksen ditambah di sini menjadi berapa ini? 1/2 X pangkat minus 1/2 ya. 1/2 Z sama dengan X pangkat 3 per 2. Nah, ini bisa dinyatakan dalam bentuk diferensial total ya. Ini sama dengan D dx dari X pangkat 1/2 dikali dengan Z sama dengan ini masih dikali X, ini dikali dengan X 1/2. Berarti 1/2 tambah 3 per 2 X pangkat 2 di sini ya. Jadi X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Benar ya. Nah, berarti di sini nanti akan menjadi kita dapatkan X 1/2 Z itu sama dengan integral dari X kuadrat dx. Atau sama dengan ini menjadi berapa? 1/3 X pangkat 3 ditambah dengan C. Ya. Kemudian X pangkat 1/2-nya kita pindahkan ke ruas kanan, kita dapatkan Z-nya sebagai fungsi X. Itu sama dengan, berarti di sini berapa? Menjadi 1/3 X pangkat 3 dikurang 1/2. Berarti 5/2 ya. X pangkat 5/2 ditambah C X pangkat minus 1/2. Nah, kita dapatkan Z-nya. Dari Z-nya kita dapatkan X-nya sekarang. Kita tahu tadi Y-nya itu sama dengan, Z-nya itu sama dengan berapa tadi? Z-nya itu adalah Y pangkat 1/2 ya. Berarti Y-nya sama dengan Z pangkat 2. Berarti Z sama dengan Y pangkat 2. Oh, sorry. Z-nya sama dengan Y pangkat 1/2. Berarti Y-nya sama dengan Z pangkat 2. Ya. Berarti kita dapatkan sekarang Y X-nya itu sama dengan 1/3 X pangkat 5/2 ditambah C X pangkat minus 1/2 pangkat 2. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita sudah melihat contoh soal yang terkait dengan persamaan diferensial yang tidak linear.
persamaan diferensial biasa order 1 yang bersifat tidak linear. Jadi caranya kita arahkan persamaannya itu dari yang tidak linear menjadi linear dengan memisalkan suatu variabel yang baru. Ya. Ada 2 contoh, saya kira contohnya sudah cukup kalian paham. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita selesai? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya kira materi kita hari ini cukup ya. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya.